Shalom warga kerajaan sorga, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Bertanggung Jawab. Diambil dari 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Sungguh indah ayat ini. Petrus memberitahu orang-orang percaya bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan bangsa yang kudus. Ditulis di 1 Petrus 2 ayat 9. Sebagai bangsa yang kudus, orang percaya dipisahkan untuk menjadi berbeda dari dunia. Di dunia, kehidupan iman kita biasanya akan mengalami penganiayaan dari sebuah cobaan. Sama seperti Kristus menderita bagi kita sebagai teladan kelembutan, ya, dia juga merupakan teladan harapan. Itu bisa dibaca di 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 23. Nah, setiap manusia pasti menghadapi masalah. Tetapi orang Kristen diajar untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan ketika sedang berhadapan dengan masalahnya. Dalam menanggung penderitaan demi kebenaran, orang percaya itu harus bersiap untuk memberi atau memberikan alasan bagi harapannya mereka. Itu yang diajarkan di ayat bacaan hari ini. Ketika kita percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus dan memiliki iman di dalam Yesus, maka sebuah pergumulan hidup itu adalah kesempatan kita bisa menunjukkan Kristus kepada dunia. Nah, orang patut bertanya, mengapa kita memiliki sebuah harapan yang dunia tidak miliki? Nah, dalam menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati, berarti kita mengingat Dia berdaulat atas hidup kita. Itu berarti kita mati terhadap semua kepentingan pribadi dan kepentingan daging. Nah, ketika kita mati terhadap diri sendiri, disitulah baru kita bisa berharap kepada Tuhan. Harapan yang dimiliki orang Kristen inilah yang menyebabkan orang yang tidak percaya bertanya, mengapa orang Kristen itu berbeda? Menghormati Tuhan berarti ada sesuatu dalam hidup ini yang membuat kita bertindak berbeda dari dunia. 90% dari apa yang dipelajari dan mempengaruhi orang itu datang melalui apa yang mereka lihat. 10% didapati melalui apa yang dapat didengar. Nah, apa yang manusia dengar itu yang mereka pahami. Apa yang manusia lihat itu menjadi apa yang mereka percayai. Nah, seringkali kita dapat menyampaikan khotbah yang lebih baik dengan gaya hidup kita daripada dengan bibir kita. Itu sebabnya berhati-hatilah dalam tindakan dan perkataanmu, karena itu patut mencerminkan Kristus dalam hidupmu. Banyak orang dunia akan acuh tak acuh terhadap Tuhan, tetapi mereka bisa terpikat oleh keindahan hidup kita yang kudus dan penuh pengharapan. Hal yang penting bukanlah penampilan luar kita, tetapi watak daripada batin kita. 1 Petrus 3 ayat 3-4. Terkadang orang tidak mendengar kata-kata kita sampai mereka melihat perbuatan kita. 1 Petrus 2 ayat 12. Ini bukan berarti apa yang kita lakukan lebih penting daripada apa yang kita katakan, tetapi kata-kata kita harus konsisten dengan kesaksian kita, dengan perbuatan kita. Ingatlah, perwira Romawi baru mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah ketika Yesus mati di kayu salib. Markus 15 ayat 39. Nah, orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita ketika kita mati terhadap keinginan daging kita dan hidup dalam pengharapan. Wow, sungguh indah firman Tuhan hari ini, dan saya percaya bahwa hari ini kembali apa yang sudah kita pelajari menjadi pedoman dalam hidup kita, dan saya berdoa semua daripada kita mengerti, dan semua daripada kita menghidupi firman ini, dan biarlah hidup kita jadi sebuah lembaran atau buku yang terbuka di mana orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat keindahan firman Tuhan. Firman-Mu itu selalu indah. Firman-Mu itu membawa kelegaan. Firman-Mu itu selalu membawa kepuasan. Bahkan firman-Mu itu juga menjadi penopang bagi kehidupan kami. Tuhan, firman-Mu itu begitu penting karena itu makanan yang paling sehat buat roh sama jiwa kami. Itu sebabnya hari ini kembali kami yang sudah membaca, sudah mendengar, sudah merenungkan firman Tuhan, ini adalah saatnya di mana kami kembali melakukan firman Tuhan. Kami percaya di dalam hari yang baru ini, apapun pergumulan kami, biarlah orang melihat Yesus. Kami baru saja belajar Tuhan, bagaimana orang itu bisa percaya kepada Yesus karena mereka melihat perbuatan kami. Itu sebabnya
Hari lepas hari, biarlah semua tindak tanduk kami, Tuhan, mencerminkan kerajaan sorga, mencerminkan siapa kami di dalam Kristus, dan bahkan ketika ada masalah, pengharapan yang kami miliki di dalam kami ini bisa mencerminkan dan membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Karena justru di dalam masalah, kami akan terlihat tenang, kami akan terlihat bahkan lega, dipuaskan, karena kami berjalan bersama Raja atas segala Raja. Terima kasih Bapak yang baik, inilah hidup kami, pakailah hidup kami, dan aku percaya sepanjang hari ini berkat Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan pintu-pintu yang baru Tuhan sudah siapkan untuk kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan buka hari yang baru, kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.